Vietnam jaga asa ke Piala Asia 2027, Playoff Piala Dunia 2026 di Meksiko. Achraf Hakimi raih pemain terbaik Afrika. Messi pastikan kembali ke Barcelona. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Vietnam bertemu Laos pada matchday kelima kualifikasi Piala Asia 2027. Laga berjalan ketat di babak pertama sebelum Rafaelson membuka keunggulan di awal paruh kedua. Tak lama berselang, Pham Tuan Hai menambah gol sehingga skor berubah 2-0 untuk Vietnam. Tambahan 3 poin membuat Vietnam mengumpulkan 12 angka dari 5 laga. Masih tertinggal 3 poin dari Malaysia yang memimpin grup F dengan catatan sempurna. Duel terakhir di bulan Maret 2026 akan mempertemukan Vietnam dan Malaysia. FIFA mengonfirmasi Guadalajara dan Monterrey akan menjadi tuan rumah turnamen playoff antara Konfederasi Piala Dunia 2026 pada 23-31 Maret. 6 negara dari 5 konfederasi, Irak (AFC), Republik Demokratik Kongo (CIF), Bolivia (CONMEBOL), Kaledonia Baru (OFC), Jamaika dan Suriname (CONCACAF) akan bersaing memperebutkan 2 tiket terakhir ke Piala Dunia pertama dengan format 48 tim. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, stadion ikonik di kedua kota tersebut menjadi panggung ideal untuk laga dramatis sebelum pesta sepak bola akbar 3 bulan kemudian. Steve McLaren resmi mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional Jamaika sehari setelah timnya gagal meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dalam laga terakhir kualifikasi CONCACAF. Jamaika bermain imbang 0-0 melawan Curaçao yang justru keluar sebagai juara grup dengan 12 poin, sementara Jamaika menempati posisi kedua dengan selisih 1 poin. Meski mundur, peluang Jamaika masih terbuka lewat playoff antar benua Federasi Sepak Bola Jamaika (GFF) kini mulai mencari pelatih baru menjelang babak playoff antar konfederasi pada Maret. Bayern Munchen diperkirakan tidak akan menembus klausul 65 juta euro untuk Nicolas Jackson. Menurut laporan Sportbill, penyerang asal Chelsea ini bergabung ke Bayern dengan status pinjaman pada akhir bursa transfer musim panas dengan klausul permanen berlaku jika ia mencapai jumlah penampilan tertentu. Namun, Jackson kesulitan menembus starting 11. Di bawah arahan Vincent Kompany, hanya mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 12 laga serta total bermain 420 menit. Direktur olahraga Bayern, Christoph Freund, kini mulai mencari opsi striker lain. Paris Saint-Germain dan Olympique de Marseille akhirnya mengetahui jadwal resmi duel mereka di Champions Trophy. Menurut laporan terbaru Tribuna, pertandingan akan digelar pada 8 Januari 2026. Laga ini berlangsung di Kuwait dan menjadi kesempatan bagi PSG untuk membalas kekalahan 0-1 dari Marseille di Stade Velodrome awal musim ini. Tim asuhan Luis Enrique dan Roberto De Zerbi sama-sama menargetkan start positif di ajang pembuka tahun tersebut. Achraf Hakimi resmi dinobatkan sebagai pemain Afrika terbaik 2025, menjadi pemain Maroko pertama meraih penghargaan ini sejak Mustafa Hadji pada 1998. Bek sayap PSG itu tampil impresif sepanjang musim, mencatat 11 gol dan 16 assist dalam 55 pertandingan, berperan penting dalam kesuksesan PSG meraih treble bersejarah, Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions, ditambah UEFA Super Cup. Hakimi mengungguli kandidat kuat lain termasuk Mohamed Salah dari Liverpool dan Victor Osimhen dari Galatasaray. Raffaele Palladino resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Atalanta, menggantikan Ivan Juric yang dipecat. Dalam konferensi pers pertamanya, Palladino mengakui menolak tawaran klub lain selama 4 bulan terakhir untuk menunggu kesempatan menangani La Dea. Mantan pelatih Monza dan Fiorentina ini bertekad mengembalikan intensitas khas Atalanta meski skuad terbatas dengan tetap mengandalkan formasi 3-4-2-1 dan menambahkan ide-ide pribadi. Debutnya akan berlangsung Sabtu melawan Napoli di kota kelahirannya. Juventus harus menghadapi masalah baru di lini belakang setelah Daniel Rugani mengalami cedera otot soleus di kaki kanannya saat latihan. Pemain berusia 31 tahun ini menjalani pemeriksaan di gym medikal pada Rabu pagi dan klub mengonfirmasi cedera ringan tersebut melalui pernyataan resmi. Meski tidak parah, proses pemulihan diperkirakan memakan waktu minimal 3 minggu dengan kemungkinan absen lebih lama tergantung respon tubuh terhadap terapi. Rugani dipastikan melewatkan 6 laga di semua kompetisi.
Besiktas dikabarkan mengajukan tawaran peminjaman untuk kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, dengan opsi beli senilai 8 juta euro pada bursa Januari. Ter Stegen saat ini menjalani pemulihan pasca operasi punggung bawah dan diperkirakan kembali bermain bulan depan. Namun, situasinya di Camp Nou tidak sederhana karena Joan Garcia akan kembali mengisi posisi utama usai pulih dari cedera lutut. Barcelona disebut siap melepas Ter Stegen bila sang pemain ingin mencari menit bermain lebih banyak, sementara Besiktas memproyeksikannya sebagai pengganti Mert Gunok. Lionel Messi mengonfirmasi bahwa dirinya beserta keluarga akan kembali menetap di Barcelona setelah menyelesaikan karir bermain di Inter Miami. Dalam wawancara eksklusif dengan Sport, 8 kali pemenang Ballon d'Or ini menyatakan kunjungannya ke Camp Nou baru-baru ini membangkitkan kenangan mendalam. Ia menegaskan kedekatan emosinya dengan Barcelona tetap kuat. Kami akan kembali, saya akan hadir sebagai penggemar, mengikuti tim, karena Barcelona selalu menjadi rumah saya, ungkap Messi. Barcelona akhirnya mendapat lampu hijau dari UEFA untuk memainkan laga Liga Champions di Camp Nou yang tengah direnovasi. Demikian pengumuman klub. Keputusan ini mengikuti pengumuman Barca beberapa hari lalu tentang kembalinya mereka ke laga La Liga di stadion tersebut setelah lebih dari 2 tahun mengungsi akibat keterlambatan pembangunan. Klub Catalan dijadwalkan menjamu Eintracht Frankfurt pada 9 Desember, 2 minggu setelah reinaugurasi melawan Athletic Bilbao pada 22 November. Stadion akan menampung sementara 45.401 penonton. Dalam biografi terbaru Robert Lewandowski, karya Paweł Wojtkiewicz, terungkap momen mengejutkan dari musim pertamanya di Barcelona. Menurut buku tersebut, setelah gelar La Liga 2022-2023 dipastikan, pihak klub dikabarkan meminta Lewandowski untuk menahan diri mencetak gol di 2 laga terakhir. Permintaan itu terkait klausul tambahan transfernya dari Bayern Munchen yang akan memicu pembayaran ekstra jika striker asal Polandia itu mencapai 25 gol Liga. Lewandowski yang saat itu sudah mencetak 23 gol disebut terkejut dengan permintaan tersebut dan akhirnya menyelesaikan musim dengan total 23 gol. Real Madrid dikabarkan tengah membahas perpanjangan kontrak Antonio Rudiger yang akan habis akhir musim ini. Menurut laporan Matteo Moretto, meski musim 2025-2026 Rudiger terganggu cedera, bek asal Jerman itu ingin tetap di Santiago Bernabeu dan klub pun menghargai kontribusinya. Beberapa klub Saudi Pro League dikabarkan memantau situasinya, tetapi Rudiger lebih memilih bertahan di Eropa untuk bersaing di level tertinggi. Saat ini, pemain 32 tahun tersebut tengah memulihkan cedera paha panjang dan diperkirakan kembali bermain di awal tahun depan. Real Madrid dipastikan harus kehilangan bek Eder Militao selama 2 pekan setelah mengalami cedera otot aduktor di kaki kanan saat memperkuat Brazil menghadapi Tunisia. Cedera ini membuat Militao absen dalam laga cedera melawan LC, Olympiakos, Girona, dan Athletic Bilbao. Tetapi diperkirakan pulih tepat waktu untuk pertandingan penting melawan Manchester City di Liga Champions. Selama ketidakhadirannya, Raul Asensio dan Dean Huijsen diproyeksikan mengisi posisi bek tengah, meski kondisi fisik Huijsen harus dikelola secara hati-hati setelah mengalami kelelahan otot. Kylian Mbappe kembali tidak mengikuti sesi latihan penuh Real Madrid pada Rabu. Perpanjangan periode istirahat yang diberikan klub untuk para pemain yang baru kembali dari panggilan internasional. Menurut sumber klub ketidakhadirannya bukan karena cedera serius, melainkan langkah pencegahan terkait pergelangan kaki kanannya yang sempat terganggu beberapa minggu terakhir. Pemain Prancis berusia 26 tahun ini dipastikan akan kembali pada latihan Jumat dan siap membela Madrid saat melawat ke LC pada Minggu. Brighton and Hove Albion dikabarkan tengah membidik Gonzalo Garcia dari Real Madrid untuk potensi pinjaman pada Januari mendatang. Striker berusia 21 tahun ini tampil impresif di Piala Dunia antar klub sehingga mendapat kontrak tim utama hingga 2030. Namun, persaingan ketat dengan Kylian Mbappe membuat Garcia hanya 11 kali masuk dari bangku cadangan dari 12 penampilan. Real Madrid akan mengevaluasi peluang pinjaman tergantung kondisi skuad. Sementara Garcia diyakini akan berkembang dengan waktu bermain reguler di Premier League. Antoine Semenyo disebut memiliki peluang besar meninggalkan Bournemouth pada bursa Januari. Fabrizio Romano memperkirakan kemungkinan kepindahan berada di kisaran 60-70%. The Athletic lewat David Ornstein melaporkan bahwa Bournemouth bisa berada dalam posisi sulit karena klausul rilis senilai 65 juta pound sterling akan aktif pertengahan Januari. Liverpool disebut melihat Semenyo sebagai profil yang sesuai meski fokus utama mereka ada di sektor pertahanan. Dengan waktu yang terbatas untuk mencari pengganti, Bournemouth diyakini siap menghadapi kemungkinan kepergian sang penyerang.
Chelsea dipastikan tidak akan melepas Philip Jurgensen dalam bentuk pinjaman pada bursa Januari mendatang. Demikian laporan dari Ben Jacobs. Kabar sebelumnya dari Fabrizio Romano menyebutkan kiper asal Denmark itu mempertimbangkan pergi dari Stamford Bridge karena minimnya kesempatan bermain. Jacobs menegaskan bahwa Jurgensen sedang meninjau berbagai opsi, namun pinjaman bukan pilihan karena semua slot internasional untuk pemain pinjaman telah terpenuhi. Artinya Chelsea bisa saja mempertimbangkan penjualan jika ada tawaran menarik. Liverpool bersiap menyambut kembalinya kiper utama mereka, Alisson Becker, yang diperkirakan akan mengikuti latihan penuh bersama tim utama dalam beberapa hari ke depan menjelang laga Premier League melawan Nottingham Forest akhir pekan ini. Alisson absen selama 7 minggu akibat cedera hamstring yang didapat saat kekalahan Liga Champions dari Galatasaray pada 30 September. Absennya kiper Brazil ini berdampak signifikan dengan Liverpool kalah 5 dari 8 pertandingan dan kebobolan 14 gol. Liverpool dilaporkan menjadi satu-satunya klub yang kemungkinan akan mencoba merekrut bek Crystal Palace, Marc Guéhi, pada bursa Januari mendatang menurut Sky Sports. Klub-klub top Eropa seperti Bayern Munchen, Real Madrid, dan Barcelona, namun mereka menunggu hingga Guéhi menandatangani prakontrak dengan tim asing mulai 1 Januari untuk pindah secara gratis musim panas nanti. Situasi Liverpool yang kehilangan Giovanni Leone untuk jangka panjang dan ketidakpastian kontrak Ibrahima Konate membuat klub Merseyside mungkin mengambil langkah lebih awal. Virgil van Dijk tampaknya menyiapkan diri untuk pensiun dari timnas Belanda setelah Piala Dunia 2026. Bek Liverpool berusia 34 tahun itu memberi isyarat ini dalam percakapan dengan rekan-rekannya usai Belanda memastikan tiket ke turnamen. Van Dijk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemain, staf, dan semua pihak yang mendukung tim, serta menegaskan kebanggaannya sebagai Kapten Orange. Meski masih menjadi pemain kunci bagi klub maupun negara, ia mempertimbangkan fokus pada karir klub untuk memperpanjang masa bermain di level tertinggi sebelum menutup babak internasionalnya. Liverpool dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran klub lain untuk meminjam gelandang muda Trey Neyoni. Menurut The Athletic, pemain 18 tahun ini baru tampil di Carabao Cup musim ini dan dinilai memiliki potensi besar meski masih perlu pengembangan fisik. Klub tidak terburu-buru melepas Neyoni, melainkan akan menilai dengan cermat apakah destinasi pinjaman bisa mendukung perkembangan karirnya. Sementara itu, Ryu Ngomoha, remaja lain yang menembus tim utama, dipastikan sangat kecil kemungkinannya meninggalkan Anfield pada Januari. Arsenal resmi mengumumkan berakhirnya kemitraan mereka dengan Visit Rwanda pada Juni 2026. Sponsor legenda ini sudah berjalan sejak 2018, dimulai dengan kontrak 10 juta pound sterling per tahun dan diperpanjang hingga 2026. Kerjasama ini sempat menuai kritik karena dugaan keterlibatan Rwanda dalam konflik di Republik Demokratik Kongo yang memicu tekanan dari penggemar. Survei internasional menunjukkan 90% pendukung ingin kontrak dihentikan lebih cepat. Dalam pernyataan resmi, klub menyebut keputusan ini hasil kesepakatan bersama. Arsenal dikabarkan mencapai kesepakatan prinsip dengan Bukayo Saka untuk kontrak jangka panjang hingga 2030. Menurut laporan Fabrice Hawkins dari RMC Sport, kesepakatan ini diprediksi menjadikan pemain akademi Arsenal itu salah satu yang bergaji tertinggi di klub. Saka ingin menambah koleksi trofi yang saat ini mencakup 1 FA Cup dan 2 Community Shield. Musim ini, winger berusia 23 tahun itu telah mencetak 6 gol dari 14 penampilan meski sempat absen karena cedera. Manchester City dilaporkan akan membuka pembicaraan untuk perpanjangan kontrak Phil Foden. Football Insider menyebut bahwa City ingin mengikat sang gelandang jebolan akademi lebih lama. Saat ini, Foden masih terikat dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027. Catatan Football Insider juga menunjukkan bahwa Foden bahagia di City dan mendukung rencana perpanjangan. Pemulihan performa pemain berusia 25 tahun tersebut telah melewati periode menurun musim lalu, menjadi salah satu alasan utama klub mendorong negosiasi ini. Cole Palmer, gelandang serang Chelsea berusia 23 tahun, menunjukkan optimisme tinggi untuk kembali ke performa terbaiknya setelah absen karena cedera selangkangan sejak September. Menurut Tribuna, sumber internal Chelsea yakin jika Palmer tetap fit, peluangnya masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia terbuka lebar. Musim ini, Palmer baru 2 kali bermain penuh 90 menit dan mencetak 2 gol. Palmer menegaskan fokusnya adalah membuktikan kondisi fisik dan mengembalikan kontribusi maksimal bagi klub maupun tim nasional. Chelsea dilaporkan akan menjadi saksi awal langkah Thomas Tuchel untuk menghubungi Liam Delap terkait peluangnya di timnas Inggris. Menurut Daily Mail, striker berusia 22 tahun ini baru kembali dari cedera hamstring selama 2 bulan
dan berharap penampilan apik paruh kedua musim bisa memperkuat kansnya. Tuchel tengah mengevaluasi beberapa opsi penyerang untuk mendampingi Harry Kane. Diskusi dengan Delap direncanakan sebelum jeda internasional berikutnya pada Maret mendatang sebagai bagian dari strategi Tuchel mempersiapkan calon panggilan senior Inggris pertama. Kobbie Mainoo dilaporkan ingin mendapatkan menit bermain lebih reguler dengan mendorong kepindahan pinjaman ke Napoli pada Januari. Penundaan negosiasi kontrak baru dengan Manchester United, gelandang 20 tahun ini baru mengumpulkan 138 menit dari 7 laga Liga Premier musim ini di bawah Ruben Amorim. Napoli menunjukkan minat serius, terutama setelah cedera jangka panjang Kevin De Bruyne dan absennya Frank Anguissa di Piala Afrika. Klub Italia itu siap menanggung gaji Mainoo dan menawarkan kesepakatan pinjaman tanpa opsi beli. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.